persidangan apa, Pak? Oke, baik. Jadi tadi alhamdulillah kita sudah melakukan sidang pembacaan tuntutan. Alhamdulillah sesuai dengan yang kami rencanakan, ya, bahwa kami sebelum sidang ingin memohon kepada hakim yang mulia untuk mendatangkan saksi-saksi yang meringankan. Jadi pada prinsipnya seperti tadi di persidangan juga diketahui bahwa pertama membuktikan bahwa si Idris ini bukan pemilik dari usaha tabungan oplosan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Idris ini hanya disuruh, ya, karena dia bekerja. Saksi-saksi yang meringankan memberikan kesaksian bahwa satu, anak ini baik, anak ini rajinnya, sholatnya, ibadahnya rajin karena tempat tinggalnya berdekatan dengan masjid. Karena kami mendatangkan saksi baik dari tokoh masyarakat dan guru ngajinya si Idris, ya. Para saksi ini bersaksi bahwa Idris memang bekerja karena Idris baru lulus, karena beliau tahu kronologisnya Idris karena dia tinggalnya di daerah situ, sehingga saksi ini bisa menjelaskan bahwa Idris ini memang bekerja. Ada satu poin yang paling menarik juga, Idris adalah orangnya penurut. Karena apa? Karena selesai pengajian dia disuruh apa saja mau langsung dikerjakan. Artinya apa? Kesimpulannya dia dalam bekerja pun disuruh apa saja mau, karena dia lugu. Tadi kesaksian seperti itu. Makanya hari ini adalah merupakan langkah awal dari kami penasihat hukum berempat untuk bisa menyelamatkan Idris, ya. Karena kami tahu Idris ini hanya korban, ya. Tadi juga di sidang sudah dijelaskan oleh para saksi, ya. Yang pertama, Idris tidak mungkin sebagai pemilik, dia hanya bekerja karena dia baru lulus sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat dia bekerja adalah kompleks tentara di Brigif, ya. Itu nempel dengan perumahan asrama. Tadi diberikan saksi seperti itu. Artinya apa? Artinya mulai terbuka bahwa kasus ini memang benar-benar Idris itu dikorbankan, ya. Idris ini dikorbankan. Nah, ini sudah mulai kelihatan titik terang, ya. Kami diminta untuk menolak, kami meminta kepada majelis hakim untuk menolak, ya, tuntutan. Yang dituntut adalah pasal 55 dan yang lain-lain, ada berkasnya. Habis itu kita menolak. Kita akan mengajukan pledoi. Besok teman-teman juga saya minta teman-teman wartawan untuk mengawal kasus ini sampai selesai, sampai targetnya Idris bebas murni. Itu yang paling penting. Jadi besok akan ada rangkaian sidang lagi, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, ya. Dan putusan hari Jumat. Tanggal berapa? Jumat? Tanggal 14, ya. Saya minta tolong teman-teman mengawal kasus ini semua, ya. Karena ini benar-benar yang namanya ketidakadilan. Pada saat para saksi yang kita hadirkan juga menyaksikan bahwa Idris ini anak kemarin sore, anak lugu, anak nggak ngerti apa-apa, yang hanya taat terhadap bosnya, ya. Bisa dibayangkan anak kemarin sore yang nggak ngerti apa-apa dituduhkan sebagai pemilik, dituduhkan sebagai pelaku, tetapi dia yang dikorbankan. Ini jelas-jelas penzaliman, ini jelas-jelas zolim. Bisa dibayangkan kalau misalnya ini terjadi pada anak-anak kita, saudara-saudara kita, baru lulus SMA sudah di penjara. Bayangkan, di mana hati nurani kalian kalau sampai melihat Idris seperti itu, ya? Bisa dijelaskan yang mengorbankan Idris ini siapa dan baik statusnya apa? Jadi Idris itu dikorbankan karena kami melihat ada oknum tentara berpangkat Serka, inisial IN. Itu yang sejauh kami tahu, karena seperti disaksikan juga oleh seperti yang kami berikan kesaksian tadi, bahwa nggak mungkin Idris, seorang Idris yang anak kecil dan lugu itu punya usaha di komplek militer. Di komplek militer, rukonya nempel dengan asrama. Saya minta teman-teman juga bantu investigasi ini, ya.
kami nggak bisa bicara lebih lanjut karena kami juga hanya menduga dan kami hanya mendapatkan informasi dari kakaknya Idris. Karena kami penasihat hukum berempat ini, pertama karena hanya dorongan dari hati nurani untuk membantu Idris. Karena kami melihat ini ketidakadilan. Bang, tadi barang buktinya apa aja nih Bang yang ada? Baik, tadi dijelaskan barang buktinya itu ada mobil L300 ya, atau Mitsubishi. Dan ada beberapa tabung gas, puluhan tabung gas yang disita oleh negara. Itu itunya, itu barang buktinya. Bisa diceritakan nggak kronologi kejadian apa? Kronologi Idris ini sejak awal dijadikan terdakwa dan baik, saya coba ceritakan. Jadi awalnya Idris ini kan hanya seorang anak lulusan SMA, ya. Tahun lalu dia baru lulus. 2023 berarti. 2023 bulan Juni dia baru lulus. Terus dia bekerja, bulan Julinya dia langsung bekerja. Nah, dia bekerja itu ya istilahnya dia di awalnya itu dia ditawarkan kerja sama temennya, kakak iparnya, ditawarkan kerja sama kakak iparnya di tempat yang ini. Akhirnya dia mau, dia ikut kerja dengan kakak iparnya. Awalnya seperti itu ceritanya. Nah, perjalanannya waktu, singkat cerita, sampai pada saat kejadian di TKP. Itu tanggal 23 Januari 2024. Itu terjadi penggerebekan di TKP, di ruko tersebut, sehingga Idris diambil Polda dan kakak iparnya. Ya. Idris ada di tempat, ya, dan kakak iparnya masih mengantar gas. Begitu dia pulang, dua-duanya ditarik ke Polda. Akhirnya dengan oknum ini mereka menegosiasi, akhirnya Idris yang ditinggal, kakak iparnya pulang. Ya. Berarti dari situ sudah kelihatan suatu kejanggalan. Kenapa Idris yang dikorbankan? Kenapa tidak mereka fight bahwa saya cuma disuruh, memang ini gitu loh, memang oknum ini yang harusnya dia yang pasang badan, tapi Idris lah yang dikorbankan. Dari situ bisa kelihatan. Akhirnya perjalannya waktu, Idris akhirnya di BAP tanpa penasehat hukum, ya, karena kami juga tidak tahu, dan juga banyak juga kejanggalan-kejanggalan sehingga keluarga juga nggak tahu apa-apa. Ya, kejanggalan-kejanggalan sehingga keluarga tidak tahu apa-apa. Bahkan tadi di persidangan Idris bilang bahwa dia hanya disuruh tanda tangan saja sama penyidik. Dia tidak baca berita acaranya seperti apa. Artinya apa? Artinya ini jebakan. Ini seperti jebakan terhadap Idris. Memang sudah disetting dari awal. Bang Adi, Idris sendiri tinggal di mana sih Bang Adi? Idris tinggal di Kelapa II, ya, di dekat Masjid Badu Royan. Dia ngekos, ya, seperti yang tadi dia ngekos dengan kakaknya. Ya. Artinya apa? Idris ngekos, dia itu seorang perantau, ya, nyari kerja, nyari nafkah di sini. Dia ngekos satu kosan, kamu bisa bayangkan. Kos-kosannya cuma bayar 300.000, 3 kali 4 berdua dengan kakaknya. Bagaimana mampu dia istilahnya menjadi pemilik? Itu yang pertama. Yang kedua, dia anak yang rajin, ya kan? Penyaksian tadi dia sangat rajin ibadahnya, sholat 5 waktunya. Tetapi pada saat dia ditangkap polisi, itu sudah mulai kelihatan bahwa kemana nih Idris? Kok biasanya, karena jarak dari tempat pengajiannya, tempat di masjidnya sampai ke tempat kerjanya hanya berjarak 1 kilo, dan itu hanya ditempuh 5 menit. Gitu. Jadi Idris benar-benar diplofoto, Idris benar-benar istilahnya dikambing hitamkan, ya, dikorbankan, ya. Nah, ini teman-teman kita penasihat hukum di sini benar-benar murni untuk membawa hati nurani kita bahwa Idris benar-benar tidak bersalah. Idris hanya menjadi kambing hitam. Itu yang kita upayakan di persidangan hari ini. Gitu. Bisa dilanjutkan ke Pak terkait ini Pak. Apakah ada kesalahan prosedural dalam penetapan Idris ini, atau ada semacam kong kali kong antara aparat gitu ya, oknum ya? Ya, terima kasih media sahabat kami. Memang dari awal penggerebekan itu juga sudah ada kejanggalan ya. Paling tidak saat penggerebekan itu ada
pemberitahuan kepada RT RW kan tidak atau lingkungan masyarakat. Tapi pada saat penggerebekan itu tidak ada yang tahu, bahkan keluarga pun ini tidak tahu sama sekali, ya gitu. Begitu sampai dua-duanya nanti di Polda ya, yang tadi sudah dikatakan oleh Bri, nanti lebih jelas lagi kepada si kakaknya ini yang kos bareng-bareng. Yang jelas itu ada pelanggaran lah ya, baik di tingkat Poldanya pada saat penangkapan maupun di tingkat lain dan lembaga lain akan. Kembali ke Silakan. bisa dijelaskan nggak ini si Idris itu apa keseharian itu seperti apa? Sehariannya dia anak yang rajin, dia kalau disuruh apa aja juga dia mau nurut. Dan sholat 5 waktunya itu alhamdulillah nggak ada yang bolong, tertib gitu Pak. Tinggalnya berdua aja nih. Mbak, Iya. izin Mbak, yang ditangkap juga ya waktu itu? Bukan. Oh, bukan. Saya kakak kandungnya yang Kan tinggal berarti bareng sama yang waktu itu Idris. kakak yang itu. Kakak iparnya itu? iparnya. Itu harusnya di Suami dari kakak Ya, saya. kakak iparnya. Hmm. Ya, kakak iparnya ya. Jadi ini merantau cuma berdua. Iya. Awalnya kan Idris SD SMP di Jawa. Ikut orang tua kan. Terus akhirnya orang tua nggak mampu untuk menyekolahkan dia. Akhirnya dia ikut saya. Jadi ikut saya dari tahun 2020 dan sekolah di sini saya sekolahkan dan ikut tinggal bareng saya gitu. Mbak, pada saat diinformasikan bahwa Idris itu kerja gitu ya, Nah, kemudian beberapa hari nggak balik. ya. Terus setelah itu ada informasi bahwa Idris itu sudah ditahan di Polda. Nah, bagaimana perasaan? Awalnya kata kakak saya itu, kan saya nanya Idris kemana kok seharian ini nggak pulang, dari semalam nggak pulang, nggak ada kabar, di chat nggak bisa, di telepon nggak bisa. Kata kakak saya, Idris lagi ditempatkan di cabang baru, bosnya lagi buka cabang baru, katanya seperti itu. Akhirnya beberapa hari kemudian saya hubungin dari semenjak itu saya minta nomor bosnya, terus beberapa hari kemudian baru kita dikumpulin di rumah bosnya, terus bosnya baru jelasin. Nah, rumah bosnya di mana? Ada di asrama Brikisnya Pak. Oh, Jadi bosnya ini yang oknum ini ya, oknum TNI ini. Iya. Dan di situ bosnya menjelaskan bahwa katanya Idris begini, pokoknya semua masalah itu kayaknya ditimpakan ke adik saya gitu. Dan saya di situ mulai janggal bahwa kalau adik saya itu nggak mungkin seperti itu tanpa ada yang suruh gitu. Karena saya tahu adik saya itu kayak apa. Dia nggak bakal berani melakukan tanpa ada perintah, apalagi dia kan di situ sebagai pekerja. Pasti kan dia nurut apa kata atasannya gitu Pak. Mengetahui seperti itu perasaannya bagaimana? Beberapa hari, berapa bulan berarti ditahan? 3 bulan, 4 bulan ditahan. Perasaannya bagaimana gitu? 5 bulan. Iya, 5 bulan. Kalau ke saya enggak. barangkali dapat WA dan lain. Kalau WA ya dari bosnya. Cuma dari cerita bosnya, kakak saya dan kakak ipar saya itu semua menyudutkan Idris seolah-olah Idris yang salah gitu loh Pak. Makanya saya nyari tahu sendiri, saya cari informasi sendiri melalui Idris biar Idris bisa mau cerita langsung ke saya. Nah, ceritanya Idris bagaimana? Bisa Ya, diceritakan. di ceritanya itu terakhir katanya di BAP dia sebagai pemilik, bukan pekerja. Makanya saya ngomong ke Pak Hadi untuk dibantu bagaimana ini untuk adik saya gitu, karena dia kan di situ pekerja bukan pemilik gitu. Jadi terakhir, Baik. Oke, terakhir. langkah apa nih selanjutnya setelah Baik. Jadi mungkin teman-teman bisa menyimpulkan bahwa Idris ini benar-benar sebagai korban yang dikorbankan. Ya, ini sudah jelas tadi keterangannya seperti itu. Dan ada otak di balik otak intelektualnya. Bahkan kakaknya Idris diundang ke rumahnya untuk ngomongin tentang permasalahan ini di rumah dinas. Iya. Ya. Itu sangat jelas sekali kelihatan. Seperti itu. Itu yang pertama. Harapan kami adalah teman-teman dari media, kami minta tolong dari hati nurani kami yang paling dalam membantu kami sebagai penasihat hukum untuk membebaskan Idris. Ya. Caranya bagaimana teman-teman? Saya minta untuk memviralkan semua persidangan yang akan berlangsung berikutnya besok tanggal 10 sampai putusan tanggal 14. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman saya minta diviralkan juga ya mengenai
hashtag Save Idris Maulana. Minta tolong disebarluaskan, di tag ke semua petinggi yang ada di negeri ini, termasuk Presiden, Jaksa Agung, Kementerian Kumham, Kapolri, Panglima TNI, Kasat, dan lain-lain. Jadi kita menuntut supaya Idris dibebaskan secara murni karena dia yang dikorbankan. Ya, karena dia diplofoto. Makanya saya minta teman-teman, ada istilahnya no viral no justice, ya kan? Itu yang kita mau coba bawa, dan kita mau minta tolong teman-teman supaya mengawal kasus ini sampai putusan, dan berharap supaya Idris ini bebas. Karena dari keterangan yang tadi sudah disampaikan, jelas-jelas bahwa ini adalah permainan, ada otak intelektual, ya, yang di belakangnya ini yaitu tentara yang aktif dan tinggal di Brigif. Dan dia punya tempat kerja itu ya? Ya, dia pemilik. Dia pemilik. Jadi saya minta teman-teman bisa ikut mengawal, dan memang bisa investigasi, kami akan mendorong. Jadi kami sisi penasihat hukum akan mengawal sidang ini sampai selesai. Baik, itu terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman media. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat-sehat. Salam dari kami, penasihat hukumnya Idris. Jangan lupa hashtag Save Idris Maulana. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kantor hukum. Dari hukum, kantor hukum itu Hadirin SHN Partner, kita dari kantor hukum hadir SHN Partner sangat mendukung dari media khususnya bahwa Idris ini, klien kami ini sebagai korban ya dari kedoliman salah satu oknum yang mana dari awal pun sudah ada kejanggalan kan gitu. Terus yang kedua ya, dengan adanya memviral ini nanti akan melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Nanti para pejabat petinggi negara pun akan melihat bahwa hukum di Indonesia masih bisa ditegakkan. Masih ditegakkan.